Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andini dengan NIM C1 C0 24155. Saya dari kelas R12, Prodi S1 Akuntansi, dosen pengampu, Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMAK, dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 mengenai gaji bulanan. Di sini saya sudah memasukkan contoh dari gaji bulanan tersebut, yaitu Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulan berupa 6 juta, pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Iuran pensiunnya 100.000, kemudian ditambahkan menjadi 400.000. Yang 400.000 ini dikurangkan ke 6 juta menghasilkan 5.600.000 penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.600.000 sama dengan 67.200.000. Nah, untuk PTKP-nya, untuk diri wajib pajak 54 juta, tambahan wajib pajak menikah 4.500.000. Jadi, kalau ditambahkan menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun 5 juta, maksud saya lah, 5% dikali 8.700.000 sama dengan 435.000. PPh pasal 21 sebulan 435.000 itu dibagi 12 menjadi 36.250. Nah, kita lanjut untuk PPh pasal 21 perhitungan gaji mingguan. Nah, di sini saya sudah memasukkan contohnya. Gaguk Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai di PT Teguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000. Pada minggu pertama, Agustus 2016, Gaguk menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 4 dikali 1.500.000 sama dengan 6 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Penghasilan neto sebulannya 5.700.000. Penghasilan neto setahun 5.700.000 tadi dikalikan dengan 12 menghasilkan 68.400.000. Wajib pajak sendiri, penghasilan kena pajak setahun 14.400.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 14.400.000 sama dengan 720.000. PPh pasal 21 sebulan 720.000 dibagi 12 sama dengan 60.000. PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertama sama dengan 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Nah, lanjut kita akan mengetahui PPh pasal 21 perhitungan bonus. Contohnya di sini, Joko Kurnian berstatus tidak kawin bekerja di PT Kolbu Jaya dengan gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada Juli 2016, Joko menerima bonus sebesar 10 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang sendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang bonus. 1. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun. Gaji setahunnya 12 dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Bonusnya 10 juta. Penghasilan bruto setahun 70 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 70 juta. Hasilnya 3.500.000. Nah, iuran pensiun setahunnya 12 bulan dikali 60.000 sama dengan 720.000. Total pengurangannya menjadi 4.220.000. Penghasilan neto setahun 65.780.000. Wajib pajak sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 11.780.000. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 5% dikali 11.780.000 sama dengan 589.000. PPh pasal 21 atas gaji setahun sama dengan 12 dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Pengurangannya, biaya jabatan
5% dikali 60 juta sama dengan 300.000. Iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 sama dengan 720.000. Total pengurangannya 3.720.000. Penghasilan neto setahun 56.280.000. Wajib pajak sendiri 54 juta, penghasilan kena pajaknya 2.280.000. PPh pasal 21 atas gaji 5% dikali 280.000 sama dengan 114.000. PPh pasal 21 atas bonus, PPh pasal 21 atas bonus adalah 589.000 dikurang 114.000 sama dengan 475.000. Lanjut, di sini kita akan mengetahui PPh pasal 21 untuk perhitungan rapel. Nah, ini dari contoh yang sebelumnya, kita langsung masuk pada pengurangannya saja. Biaya jabatannya 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000. Iuran pensiunnya 100.000. Total pengurangannya 450.000. Penghasilan neto sebulannya berarti 6.550.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 650.000. Maksud saya 6.550.000 sama dengan 78.500. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan wajib pajak menikah 404.500. Total PTKP-nya sama dengan 58.500. Penghasilan kena pajak setahunnya berarti 20.100. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 20.100 sama dengan 1.005.000. PPh pasal 21 sebulan 1.005.000 dibagi dengan 12 berarti 83.750. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 harusnya adalah 5 dikali 83.750 sama dengan 418.750. PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan Mei 2016 5 dikali 36.260 sama dengan 181.250. PPh pasal 21 untuk uang rapelnya berarti 237.500. Nah, di sini saya juga sudah menyantumkan tarif ter PPh pasal 21. Ada ter A, ter B, dan ter C. Di sini teman-teman semua dan penonton bisa melihat tarif-tarifnya di gambar. Nah, setelah melihat tarif TER, PPh pasal 21, saya sudah menyimpulkan dari PPT ini perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individu yang diterima dalam negeri. PPh pasal 21 meliputi gaji honorium, tunjangan, pembayaran lainnya terkait dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan wajib pajak. PPT ini juga menjelaskan mekanisme perhitungan tarif yang berlaku serta peran PPh pasal 21 dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemungutan PPh pasal 21 dilakukan berdasarkan sistem penilaian sendiri yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai aturan berlaku. Nah, sekian dari PPT saya dan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.